Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian nabati pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soal. Ma yaitu apa an-najasatu adapun beberapa najis. Ma yaitu apa an-najasatu adapun beberapa najis. Jawab. Iya, adapun najasat, adapun beberapa najis, adamu yaitu darah. Pertama darahnya. Wal qayhu dan nanah. Wal qayhu dan muntahan. Wal khamru dan khamr. Wal khamru dan khamr, arak. Wal kalbu dan anjing. Wal khinziru dan babi. Wal baulu dan urin, air kencing. Wal ghaitu dan kotoran manusia. Wal rauthu dan kotoran hewan. Najis itu. Jadi ini ada yang belum disebut ini. Bangkai belum ada ini. Mungkin ada yang kurang ini. Ada bangkai ini. Jadi yang dimaksud najis ya darah, bangkai, darah, nanah, muntahan, khamr dan lain sebagainya. Ini dibahas dengan najis. Dan memang terbatas, tidak banyak najis itu. Cuma kemudian ada juga yang berpendapat kalau susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu bagian daripada najis. Kucing umpamanya kan bukan makul lahmi, maka air susu kucing itu najis. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Soal, ma yaitu apa al-auratu adapun aurat. Jawab, auratul rajuli adapun auratnya laki-laki. Auratul rajuli adapun auratnya laki-laki. Ma yaitu sesuatu. Auratul rajuli adapun auratnya laki-laki yaitu ma sesuatu. Yaitu ma sesuatu baina surrati yang diantara pusat atau pusar, yang diantara pusar, warukbati dan lutut. Pokoknya apa saja yang letaknya itu antara pusar dan lutut, berarti itu bagian dari aurat. Termasuk lutut dan pusarnya itu masuk bagian. Wa auratul mar'ati dan adapun auratnya perempuan. Wa auratul mar'ati dan adapun auratnya perempuan yaitu jami'u badaniha seluruh badannya mar'ah. Yaitu jami'u badaniha seluruh badannya mar'ah. Illal wajha terkecuali wajah.
illal wajha kecuali wajah wal kaffaini dan kedua telapak tangan. Ini saja fi sholat fi ghairiha di dalam selain sholat tidak jami ibadan kecuali wajah dan telapak itu ketika dalam kondisi sholat. Ketika tidak dalam kondisi sholat maka seluruh badan itu menjadi bagian daripada aurat. Bahkan masih ada ikhtilaf tentang masalah suara. Suara pun perempuan itu ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada aurat. Soal mata yaitu kapan? Mata itu kapan waktu subhi adapun waktu subuh. Kapan itu waktunya subuh? Jawab, huwa adapun waktu subuh yaitu min tulu'il fajri mulai dari terbitnya fajar. Yaitu min tulu'il fajri mulai dari terbitnya fajar. Tersotik ila tulu'is syamsi hingga terbitnya matahari. Lama itu. Terbit fajar itu kalau sekarang jam 4:30. Tulu terbit matahari itu sudah jam 6-an. 1 jam lebih. Lama. Soal mata yaitu kapan waktu zuhri adapun waktunya zuhur. Mata yaitu kapan waktu zuhri adapun waktunya zuhur. Jawab, huwa adapun waktu zuhur yaitu min zawali syamsi mulai dari tergelincirnya matahari. Yaitu min zawali syamsi mulai dari tergelincirnya matahari ila ayyazida hingga bertambah. Ila ayyazida hingga bertambah apa dhillu kulli syai'in bayangannya setiap sesuatu. Apa dhillu kulli syai'in bayangannya setiap sesuatu an mislihi dari sesamanya syai' atau dari semisalnya syai'. Jadi kalau mamanya syai'-nya itu 1 meter maka bayangannya itu harus yazid, harus tambah lebih dari 1 meter, maka itu habis waktu zuhur. Dan itu masuk waktu asar ya. Soal mata yaitu kapan waktu asri adapun waktunya sholat asar. Kapan waktu sholat asar ya? Jawab, huwa adapun waktu asri adapun waktu asar yaitu min khuruji waktu zuhri mulai dari keluarnya waktu zuhur yang ketika tambahnya bayang-bayang itu tadi. Min khuruji waktu zuhri yaitu mulai keluarnya waktu zuhur ila ghurubis syamsi sehingga tenggelamnya matahari, sampai tenggelam matahari. Tenggelam sempurna. Kalau terbitnya matahari kan tidak begitu terbit itu habis waktu. Terbit pokoknya terbit tengel loh, kelihatan 1 senti saja, 1 derajat saja matahari berarti sudah habis waktu subuh. Tapi kalau waktu asar itu sempurna tenggelam. Kalau baru separuh tenggelam masih waktu asar. Karena tenggelam kan butuh waktu nih lama. Karena matahari itu besar. Pelan-pelan. Ketika masih separuh tenggelam separuh masih waktu asar. Dia masuk huruf bersamsi ya benar-benar tenggelam habis. Soal mata yaitu kapan waktu maghribi adapun waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Jawab, huwa adapun waktu maghrib yaitu min ghurubis syamsi mulai dari terbenamnya matahari. Yaitu min ghurubis syamsi mulai dari terbenamnya matahari ila ghiyabis syafaqi hingga hilangnya mega al-ahmari yang merah. Ila ghiyabis syafaqi hingga hilangnya mega al-ahmari yang merah. Sampai hilangnya mega merah.
Tuh, waktu. Soal mata yaitu kapan waktu isya'i adapun waktunya sholat isya. Jawab, huwa adapun waktunya sholat isya yaitu min ghiyabis syafaqi, yaitu min ghiyabis syafaqi, mulai dari hilangnya mega al-ahmari yang merah, al-ahmari yang merah, ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar shadiq. Ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar shadiq. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa sesuai dengan ayat bahwa inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya sholat itu kewajiban bagi seorang mukmin yang mawquta, yang di waktu-waktu. Itu waktu sholat itu ternyata dihitung dari, kalau kita bahasakan itu dihitung dengan peredarannya matahari. Melihat waktu sholat itu dengan peredarannya matahari. Kalau matahari mau ada kemungkinan mau ada mulai kelihatan, itu fajar namanya. Jadi sudah ada bercak sorotnya matahari, walaupun masih jauh mataharinya, tapi kan sinarnya sudah ada, efek sinar, itu fajar. Terus berjalan, itu waktu subuh namanya. Sampai kemudian puncaknya waktu subuh itu begitu matahari naik, begitu tolok, begitu keluar hanya sederajat pun pokoknya keluar, itu habis waktu subuh. Tapi kalau selagi masih belum keluar, walaupun sorotnya sudah kelihatan jelas, tapi mataharinya belum keluar, masih waktu subuh. Terus waktu subuh sampai matahari terbit ini. Begitu kemudian naik matahari ini, nanti naik separoh, pertengahan itu duha kan. Terus begitu tengah, benar-benar tengah langit namanya istiwa. Geser ke barat sedikit, zawal namanya, atau bahasa lingsir, maka masuk dari waktu zuhur. Terus memanjang waktu zuhur hingga kalau ada bayang-bayang sesuatu yang tadinya bayang-bayang itu 1 meter, kok sesuatu berdiri yang 1 meter tingginya, kok bayang-bayangnya juga sama 1 meter, dan begitu tambah sedikit habis, itu masuk waktu asar. Kalau 1 meter sama 1 meternya berarti habis waktu zuhur. Begitu tambah sedikit masuk waktu asar. Terus waktu asar sampai terbenamnya matahari, dan matahari benar-benar terbenam secara sempurna, benar-benar tenggelam. Kalau terbit kan begitu nongol sedikit sudah habis. Kalau ini tenggelam ya benar-benar sempurna habis. Terus nanti ketika tenggelam, begitu tenggelam itu ada sisa-sisa sorot-sorot matahari, dengan disebut dengan syafaqul ahmar, mega yang merah. Karena kena dampak sorotnya dari sinar matahari, itu sekitaran ufuk barat itu akan ada kemerah-merahan. Selama masih ada merah, itu berarti masih waktu maghrib. Begitu semua merah itu hilang, berarti artinya mata itu sudah benar jauh masuk ke dalam, karena dampak jaga sudah nggak ada. Langit begitu benar-benar katakan biru ataupun hitam ataupun putih ya katakan, karena merahnya sudah nggak ada, itu masuk waktu isya. Terus memanjang waktu isya itu selama matahari nggak nongol, berarti di bawah. Kalau memang teorinya bumi itu bulat, itu matahari berarti di bawah kita sana. Itu nanti masih waktu isya. Begitu matahari menjelang akan mulai ada terbit, kemudian efek sinar itu sudah mulai nampak di ufuk timur, itulah fajar. Terus perputarannya seperti itu. Dan waktu itu, waktu putarannya itu kalau menggunakan jam WIB, Greenwich, ya tidak sama, tidak acak. Ada pergeseran-pergeseran, kadang 4:30, kadang jam
4:15, kadang jam 4:30 aja lebih, dan seterusnya. Kalau subuh, zuhur ya kadang 11:30 sudah masuk zuhur, kadang jam 12 kurang seperempat, kadang jam 12 pas baru masuk. Asar juga seperti itu. Begitu pula maghrib. Artinya waktunya kalau dihitung dengan waktu WIB itu, kalau dengan waktu istiwa itu waktu menggunakan itu tadi matahari bayang-bayang, maka begitu istiwa jam 12 siang diikuti terus 3:30 asar, biasanya begitu. Jam 6 maghrib, jam 7 isya, nanti jam 4 subuh. Biasanya kadang kalau menggunakan landasan istiwa seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang berkah dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.